Di tengah ketidakpastian ekonomi global, Indonesia justru mencatatkan lonjakan ekspor yang mengejutkan. Pada kuartal kedua 2025, ekspor Indonesia tumbuh 10,67% dibanding tahun sebelumnya, sebuah anomali di tengah ancaman tarif dari Amerika Serikat. Sementara dunia menanti kebijakan Presiden Donald Trump, ekspor Indonesia ke AS justru melonjak, menciptakan paradoks yang menarik. Bagaimana ancaman tarif justru memicu akselerasi ekspor? Fenomena ini layak kita bedah. Di balik angka pertumbuhan ini, ada dinamika kompleks yang akan menentukan arah perdagangan Indonesia ke depan. Mari kita telusuri lapis demi lapis untuk mengungkap rahasia di balik lonjakan ekspor Indonesia di tengah tekanan tarif Washington. Semuanya bermula dari pengumuman mengejutkan dari Gedung Putih pada April 2025. Di tengah ketegangan perdagangan global yang semakin memanas, Amerika Serikat secara resmi mengumumkan kebijakan baru yang langsung mengguncang pelaku usaha di Indonesia. AS akan mengenakan tarif 19% pada produk Indonesia, berlaku mulai 7 Agustus. Kebijakan ini tidak hanya berdampak pada satu sektor, tapi hampir seluruh lini ekspor utama Indonesia ke pasar Amerika. Tarif ini menjadi sinyal bahaya bagi eksportir. Banyak perusahaan langsung menggelar rapat darurat, memikirkan strategi bertahan. Importir AS pun tak kalah panik, harus menimbang ulang kontrak dan pasokan barang. Jeda waktu 4 bulan sebelum tarif berlaku menjadi kunci. Dalam periode ini, pelaku usaha dihadapkan pada dilema besar. Apakah harus mengurangi pesanan untuk menghindari kerugian, atau justru memborong stok sebanyak mungkin sebelum harga melonjak? Banyak eksportir memilih mempercepat pengiriman, memanfaatkan celah waktu yang ada. Gudang-gudang di pelabuhan pun mendadak sibuk, aktivitas logistik meningkat tajam demi mengamankan transaksi sebelum tarif baru berlaku. Kebijakan ini mengubah peta bisnis dan rantai pasok yang sudah mapan. Rute pengiriman dievaluasi ulang, biaya logistik dihitung ulang, dan banyak perusahaan mulai mencari alternatif pasar ekspor lain. Para pengusaha harus merevisi proyeksi penjualan dan laba, sementara pemerintah Indonesia bergerak cepat menyiapkan langkah mitigasi, mulai dari diplomasi dagang hingga insentif bagi eksportir terdampak. Di sisi lain, importir AS juga membuat keputusan strategis. Mereka harus memilih apakah tetap mengandalkan produk Indonesia dengan harga lebih mahal atau mencari pemasok baru dari negara lain. Periode antara April hingga awal Agustus menjadi babak penentuan bagi ekspor Indonesia. Setiap keputusan yang diambil dalam rentang waktu ini akan berdampak jangka panjang pada hubungan dagang kedua negara. Inilah momen yang menguji daya saing, ketahanan, dan respons kebijakan nasional Indonesia di tengah tekanan global yang semakin kompleks. Bagaimana Indonesia merespons akan menentukan masa depan ekspor dan posisi di pasar dunia. Menghadapi tenggat 7 Agustus, importir AS mempercepat dan memperbanyak pesanan dari Indonesia, fenomena yang dikenal sebagai front-loading. Permintaan yang biasanya tersebar sepanjang tahun, kini terkonsentrasi dalam waktu singkat. Pabrik-pabrik Indonesia kebanjiran pesanan, produksi dan pengiriman melonjak drastis. Lonjakan ekspor ini bukan cerminan permintaan organik, melainkan pergeseran permintaan masa depan ke masa kini. Setelah stok menumpuk, pesanan diprediksi anjlok di kuartal berikutnya. Front-loading memberi dorongan sesaat, tapi tantangan besar menanti setelahnya. Indonesia diuntungkan sementara, namun semua sadar pesta ini tak akan lama. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, lonjakan ekspor ini didorong oleh front-loading, bukan peningkatan daya saing fundamental. Analisis ini mendinginkan euforia dan menempatkan data dalam konteks yang benar. Pemerintah kini fokus pada langkah antisipatif menghadapi potensi penurunan ekspor di semester kedua 2025. Data dari Kementerian Keuangan menjadi dasar koordinasi lintas kementerian untuk strategi lanjutan. Kemampuan membaca angka di balik angka membedakan kebijakan reaktif dan proaktif. Kepemimpinan teknokratis menjadi kunci navigasi ekonomi di tengah gejolak global. Di balik lonjakan ekspor, impor Indonesia juga tumbuh 12,11% pada kuartal kedua 2025. Kenaikan ini didominasi bahan baku dan barang modal, bukan barang konsumsi. Artinya, industri manufaktur dalam negeri sedang meningkatkan kapasitas produksi. Pabrik berinvestasi pada mesin baru dan bahan baku untuk memenuhi lonjakan pesanan ekspor.
Pertumbuhan impor produktif ini menjadi sinyal positif bagi ekonomi jangka panjang. Meski surplus perdagangan sedikit tertekan, kualitas pertumbuhan impor memberi optimisme. Sektor manufaktur Indonesia sedang membangun fondasi untuk masa depan. Tarif 17% dari AS juga dikenakan pada Malaysia, Thailand, dan Filipina, menandakan bahwa negara-negara utama di kawasan ASEAN menghadapi tantangan serupa dalam menembus pasar Amerika Serikat. Kebijakan tarif ini menjadi faktor penting yang mempengaruhi daya saing ekspor dari negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Dalam konteks perdagangan global, tarif ini tidak hanya berdampak pada harga produk, tetapi juga strategi bisnis dan investasi yang dilakukan oleh para eksportir di kawasan. Namun, jika dibandingkan dengan China dan Vietnam, tarif yang dikenakan pada negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, masih lebih rendah. China dan Vietnam menghadapi tarif yang jauh lebih tinggi, sehingga produk mereka menjadi kurang kompetitif di pasar AS. Hal ini membuka peluang bagi negara-negara ASEAN untuk meningkatkan ekspor dan memperluas pangsa pasar di Amerika. Vietnam, misalnya, awalnya diancam tarif sebesar 46%, angka yang sangat tinggi dan berpotensi menghambat pertumbuhan ekspor mereka ke Amerika Serikat. Tekanan ini membuat Vietnam harus mencari solusi agar tetap bisa bersaing di pasar global. Setelah melalui proses negosiasi yang intensif, tarif untuk Vietnam akhirnya turun menjadi 20%. Meski demikian, angka ini masih lebih tinggi dibandingkan tarif yang dikenakan pada Indonesia, sehingga Indonesia tetap memiliki posisi yang lebih menguntungkan. Posisi ini memberi keunggulan kompetitif relatif bagi produk Indonesia di pasar AS. Dengan tarif yang lebih rendah, produk Indonesia bisa ditawarkan dengan harga yang lebih bersaing, sehingga menarik minat pembeli di Amerika. Jika eksportir Indonesia mampu menjaga kualitas produk dan meningkatkan efisiensi produksi, mereka dapat memanfaatkan peluang ini secara maksimal. Standar mutu yang tinggi dan proses produksi yang efisien akan menjadi nilai tambah di mata konsumen global. Dengan strategi yang tepat, eksportir Indonesia berpotensi merebut pangsa pasar dari negara pesaing, baik di kawasan ASEAN maupun di tingkat global. Keunggulan tarif dan kualitas produk bisa menjadi kunci untuk memperluas jangkauan ekspor. Namun, di tengah peluang ini, isu transshipment atau pengalihan barang dari negara bertarif tinggi melalui Indonesia menjadi perhatian serius. Praktik ini dapat menimbulkan risiko bagi reputasi dan akses pasar Indonesia. Pemerintah Amerika Serikat kini semakin ketat mengawasi praktik pengalihan barang dari negara-negara bertarif tinggi yang mencoba memanfaatkan jalur Indonesia untuk menghindari tarif. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan keaslian asal barang dan mencegah pelanggaran aturan perdagangan. Oleh karena itu, integritas rantai pasok dan keaslian label Made in Indonesia harus benar-benar dijaga. Sertifikasi asal barang dan transparansi proses produksi menjadi sangat penting untuk mempertahankan keunggulan kompetitif Indonesia di pasar global. Peluang untuk tumbuh tetap terbuka lebar. Namun pengawasan yang ketat dan kepatuhan terhadap regulasi internasional menjadi kunci utama agar Indonesia tetap dipercaya sebagai mitra dagang yang andal dan berdaya saing di kancah ASEAN maupun global. Lonjakan ekspor memberi keuntungan jangka pendek dan suntikan devisa, tapi efek front-loading punya sisi balik. Setelah importir AS menumpuk stok, permintaan diprediksi anjlok di kuartal berikutnya, risiko ekspor cliff. Pemerintah dan pelaku usaha harus bersiap menghadapi penurunan pesanan dan menjaga momentum pertumbuhan. Dampak tarif 19% baru benar-benar terasa setelah Agustus 2025. Mampukah produk Indonesia tetap bersaing? Keuntungan dari front-loading harus dimanfaatkan untuk investasi efisiensi dan promosi ke pasar baru. Memisahkan euforia sesaat dari realitas jangka panjang adalah kunci strategi. Transisi dari keuntungan sesaat ke pertumbuhan berkelanjutan harus dikelola dengan cermat. Pemerintah menyiapkan strategi menjaga momentum pertumbuhan di tengah ketidakpastian pasca tarif. Pemantauan dampak tarif dilakukan secara berkala untuk merumuskan kebijakan responsif, seperti insentif fiskal bagi industri terdampak. Diversifikasi pasar ekspor menjadi prioritas, dengan fokus pada penyelesaian perjanjian dagang dengan Uni Eropa. Pasar Eropa diharapkan menjadi bantalan kuat untuk produk Indonesia. Peningkatan daya saing dalam negeri juga digenjot. Regulasi disederhanakan, logistik diperbaiki, dan hilirisasi didorong.
Sinergi pemerintah dan pelaku usaha menjadi kunci menghadapi tantangan ekspor di semester kedua 2025. Dengan strategi jelas, peluang menjaga momentum tetap terbuka lebar. Lonjakan ekspor Indonesia di kuartal kedua 2025 menjadi sorotan utama, memperlihatkan bagaimana kebijakan global dapat memengaruhi perekonomian nasional secara langsung. Di tengah ketidakpastian dunia, Indonesia mampu memanfaatkan peluang yang muncul dari perubahan arus perdagangan internasional. Fenomena front-loading akibat tarif Trump memang memberi keuntungan sesaat, mendorong lonjakan ekspor yang signifikan dalam waktu singkat. Namun, di balik euforia tersebut, terdapat tantangan besar yang harus dihadapi ketika efek kebijakan itu mulai mereda dan pasar kembali menyesuaikan diri. Aktivitas pelabuhan yang sempat membludak kini mulai melambat, menandakan perlunya strategi baru agar momentum tidak hilang begitu saja. Indonesia kini dihadapkan pada ujian penting. Mampukah kita mengubah momentum sesaat ini menjadi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif? Posisi strategis Indonesia di kawasan ASEAN membuka peluang besar untuk merebut pangsa pasar regional, sekaligus memperkuat peran sebagai pemain utama di Asia Tenggara. Namun, untuk benar-benar memanfaatkan peluang ini, dibutuhkan strategi ekspor yang matang, inovasi berkelanjutan, dan kolaborasi lintas sektor agar produk Indonesia mampu bersaing di pasar global. Krisis global justru menjadi katalisator percepatan reformasi ekonomi nasional, mendorong diversifikasi pasar ekspor, peningkatan daya saing industri, serta hilirisasi produk agar nilai tambah tetap di dalam negeri. Babak baru ekonomi Indonesia sedang ditulis hari ini. Kunci sukses terletak pada kemampuan adaptasi terhadap perubahan, kecepatan berinovasi, dan kekuatan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, serta masyarakat. Dengan membangun ekosistem yang mendukung pertumbuhan, Indonesia dapat memperkuat posisi di kancah internasional dan menciptakan peluang baru bagi generasi mendatang. Kepemimpinan yang waspada, visi yang jelas, dan strategi yang tepat akan menjadi fondasi utama dalam menghadapi tantangan global yang terus berubah. Dengan semua potensi dan kerja keras, Indonesia punya peluang besar untuk keluar sebagai pemenang jangka panjang di era ekonomi baru ini.